Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Yovinda dengan NIM 20016044 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan dalam program asistensi mengajar di SMP Negeri 9 Pariaman. Dalam pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar ini meliputi 4 kinerja. Kinerja pertama meliputi kegiatan kemampuan dalam manajemen persekolahan. Kegiatan kedua meliputi keterampilan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Kegiatan ketiga meliputi kegiatan latihan mengajar secara terbimbing. Dan kegiatan keempat meliputi kegiatan latihan mengajar secara mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum yang ada di SMP Negeri 9 Pariaman. SMP Negeri 9 Pariaman ini terletak di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sekolah ini berada di pinggir kota Pariaman. Jalanan menuju sekolah memiliki akses yang mudah dan memiliki akses internet yang bagus, serta telah dilengkapi dengan penggunaan WiFi. Sekolah ini telah memiliki akreditasi A dan telah berstatus negeri. Kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran itu menggunakan kurikulum 2013. Dan untuk saat ini bagi siswa yang memasuki tahun ajaran 2022 itu telah menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jumlah siswa di SMP Negeri 9 Pariaman ini lebih kurang 319 orang siswa yang terdiri dari 11 kelompok belajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan dari hari Senin hingga hari Jumat, di mana aktivitas kegiatan pembelajaran itu dimulai dari pukul 7.30 hingga pukul 15:10. Sedangkan setiap hari Jumat, itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan dari pukul 07.30 hingga pukul 19.45. Dalam kinerja pertama ini yang meliputi kemampuan manajemen persekolahan, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 9 Pariaman. Hasil pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 9 Pariaman dalam kegiatan manajemen persekolahan. Adapun kegiatan manajemen persekolahan yang saya laksanakan, yang pertama kegiatan administrasi di tata usaha sekolah. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan seperti membantu mencetak nomor ujian sekolah, mengisi nomor ujian siswa baik itu saat penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Yang kedua, membantu dalam menempelkan nomor ujian di setiap ruangan. Dan yang ketiga, membantu mencetak belangko daftar hadir ujian untuk pengawas ujian maupun untuk panitia. Selain itu, juga membantu dalam kegiatan di perpustakaan. Yang kedua, membantu dalam mendata data diri peserta didik di buku induk siswa. Selain itu, mahasiswa juga membantu melengkapi beberapa instrumen yang dibutuhkan dalam penilaian kepala sekolah yang berisikan tentang administrasi di sekolah. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan manajemen persekolahan adalah menjaga piket harian. Untuk pelaksanaan piket itu telah dibentuk jadwalnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh wakil kurikulum. Setiap harinya, kegiatan mahasiswa itu meliputi menyambut Bapak Ibu guru beserta siswa di pagi hari, kemudian mencatat absensi seluruh kelas dan merekap absensi yang sudah dicatat yang berada di tempat meja piket atau di lobi sekolah. Selanjutnya, adapun kegiatan pengembangan di sekolah. Bentuk pengembangan kegiatan yang ada di sekolah yang pertama, membentuk program ekskul Sabasi yang dapat diartikan sebagai Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Ekskul Sabasi ini bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan literasi siswa, di mana mahasiswa membantu dalam pengembangan mading sekolah. Untuk kegiatan pengembangan mading sekolah ini ditentukan berdasarkan tema dan diikuti oleh seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 9 Pariaman. Siswa yang memiliki bakat menulis seperti menulis cerpen, pidato, pantun, puisi bisa menempelkan karyanya di mading sekolah yang berada di depan meja piket. Selanjutnya, dalam kegiatan ekskul Sabasi ini atau Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia ini juga meliputi kegiatan pewara atau pembawa acara dan kegiatan pidato, di mana bagi siswa yang ingin mengasah public speaking dan untuk berani tampil di depan umum
bisa mengikuti kegiatan ekskul sabasi ini. Ekskul sabasi ini dikhususkan untuk siswa kelas 7 dan juga kelas 8. Selanjutnya yaitu kegiatan pawai sekolah. Selain membantu dalam kegiatan internal sekolah, mahasiswa juga ikut berperan dalam kegiatan ekstra sekolah. Salah satunya adalah ikut memeriahkan pawai sekolah yang dilaksanakan di Balai Kota Pariaman. Kegiatan pawai ini dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada di Pariaman, mulai dari tingkat TK, SD, SMP maupun tingkat SMA. Kegiatan pawai sekolah ini dilakukan dalam rangka memperingati 17 Agustus. Selain mengikuti kegiatan pawai sekolah, mahasiswa juga ikut berperan dalam membantu perayaan perlombaan di sekolah, yaitu membantu persiapan perlombaan acara 17 Agustus di sekolah. Mulai dari kegiatan membuat persiapan, pelaksanaan, maupun akhir dari kegiatan acara perlombaan di sekolah. Adapun bentuk penyusunan perangkat pembelajaran yang dilakukan secara terbimbing bersama guru pamong dan secara mandiri. Yang pertama, penyusunan RPP atau modul ajar. Dalam kurikulum Merdeka, nama RPP itu diganti menjadi modul ajar. Penyusunan modul ajar ini berfokus pada kelas 7 karena kelas 7 itu telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penyusunan modul ada beberapa elemen yang perlu kita rancang dalam membuat modul. Yang pertama, membuat informasi umum dalam modul. Informasi umum yang ada di dalam modul yaitu nama penyusun, nama instansi, kelas atau semester, sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik atau jumlah siswa, serta model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, membuat komponen inti dalam modul. Adapun bentuk komponen inti dalam modul yaitu kompetensi inti, pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan yang akan disampaikan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, membuat kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Selanjutnya, membuat asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran seperti asesmen diagnostik, yaitu asesmen berupa pertanyaan kepada peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Kemudian asesmen formatif berupa tugas atau latihan yang dilakukan selama proses pembelajaran seperti penggunaan LKPD atau tugas-tugas latihan lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan asesmen sumatif, yaitu asesmen yang digunakan pada akhir pembelajaran berupa penilaian harian. Yang selanjutnya adalah membuat pengayaan atau remedial yang akan digunakan sebagai evaluasi untuk siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Dan yang selanjutnya adalah membuat refleksi guru dan peserta didik yang berisikan tanggapan atau penilaian mengenai proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, setelah kita menyusun modul ajar atau RPP, kita juga harus menyusun materi ajar dan LKPD yang akan digunakan saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, dalam penyusunan materi ajar, kita harus menyesuaikannya dengan materi yang akan dipelajari di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam modul ajar yang telah kita susun dan kita rancang. Penyusunan LKPD itu ada beberapa komponen yang harus ada di dalamnya, seperti nama siswa, hari atau tanggal kegiatan pembelajaran berlangsung, materi, serta tujuan pembelajaran dan isi rancangan soal dalam LKPD. Penyusunan media pembelajaran. Penyusunan media pembelajaran ini juga harus disesuaikan dengan modul ajar dan materi ajar. Kegiatan pembelajaran di kelas, kami menggunakan media pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint yang ditayangkan melalui Infoku. Penyusunan perangkat evaluasi. Dalam penyusunan perangkat evaluasi ini harus disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari siswa. Bentuk perangkat evaluasi yang dilakukan atau yang diberikan kepada siswa bisa seperti pemberian latihan-latihan pada tugas, penilaian harian, serta
soal pada ujian pertengahan semester maupun akhir semester. Kegiatan latihan mengajar secara terbimbing ini maksudnya adalah kegiatan mengajar di kelas yang didampingi oleh guru papong. Pada kegiatan latihan mengajar terbimbing ini dilakukan pada bulan Oktober pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan materi teks fantasi. Latihan mengajar terbimbing ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat proses pembelajaran yang tentunya berpanduan pada modul ajar teks cerita fantasi yang telah disusun. Yang pertama, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pembuka. Biasanya, kegiatan pembuka ini diawali pada 10 menit awal kegiatan pembelajaran berlangsung, di mana guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam, mengkondisikan kelas, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu, guru juga mengecek kehadiran siswa. Setelah mengecek kehadiran siswa, dalam kegiatan pembuka ini guru menyampaikan teknik pembelajaran, teknik penilaian, serta model pembelajaran yang akan digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, dalam kegiatan pembuka ini, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Dapat menayangkan video kepada siswa yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Salah satu contohnya, guru dapat menayangkan sebuah video dongeng yang berkaitan dengan materi teks cerita fantasi. Selain itu, dalam kegiatan inti ini, siswa mengerjakan latihan atau LKPD yang diberikan oleh guru. Kegiatan penutup ini biasanya dilaksanakan 10 menit terakhir pembelajaran berakhir. Biasanya dalam kegiatan penutup ini, guru bersama peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran, seperti menyimpulkan materi teks cerita fantasi mengenai pengertian dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks cerita fantasi. Kemudian dalam kegiatan penutup ini, guru melakukan refleksi bersama peserta didik atau penilaian terhadap pembelajaran. Guru juga menginformasikan pembelajaran yang akan dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Akhiri dengan mengucapkan salam. Latihan mengajar mandiri ini merupakan kegiatan mengajar di kelas yang dilakukan secara mandiri tanpa didampingi oleh guru pamong. Dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang berasal dari buku paket bahasa Indonesia dan materi ajar yang bersumber dari internet. Dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung yang meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka awali dengan guru mengucapkan salam, memasuki kelas, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa, kondisikan kelas agar terciptanya suasana kelas yang menyenangkan untuk memulai pembelajaran. Guru juga mengecek kehadiran siswa. Guru juga menyampaikan teknik dan model pembelajaran yang akan dilaksanakan serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan serta manfaatnya untuk peserta didik. Kegiatan inti ini terlaksananya proses pembelajaran dengan siswa, seperti guru dapat mengulang materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Guru dapat melaksanakan pembelajaran atau materi berikutnya mengenai tentang struktur teks cerita fantasi. Guru juga memberikan tugas latihan kepada siswa dengan menentukan struktur teks cerita fantasi yang ada di buku paket untuk menampilkan hasil tugas yang telah ia lakukan mengenai struktur teks cerita fantasi di depan kelas. Kegiatan penutup ini biasanya guru bersama peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari, yaitu seperti menyimpulkan materi teks cerita fantasi, melakukan refleksi bersama
bersama peserta didik atau penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Juga menginformasikan pembelajaran berikutnya. Diakhiri dengan mengucapkan salam dan berdoa.